Libya Channel 1784. Naga Kehancuran. Apakah kau pernah ditendang dengan kecepatan lebih tinggi dari kecepatan cahaya? Istana Bawah Laut. Su Xiao memasang wajah yang sangat jahat ketika menatap ke arah Jie Yan dan Gu Yin yang telah mendekat ke tempatnya berada. Blar. Tiba-tiba saja, petir emas menyambar dari langit. Di saat itu juga, terlihat satu sosok yang perlahan melayang ke udara. Tubuhnya terus-menerus diselimuti oleh petir emas yang sangat liar. Wajahnya terlihat sangat pucat, dan banyak luka yang meneteskan darah dari tubuhnya yang menguap ke udara ketika dibakar oleh petir yang dihasilkan oleh tubuhnya sendiri. Sosok yang tidak lain adalah Zhu Si menggertakkan giginya dengan kuat sampai-sampai terdengar. Hanya Su Xiao yang menurutnya paling sulit dihadapi di antara para jenius generasi muda. Ini karena keduanya berfokus pada kecepatan. Untuk Zhu Si, karena ia pengguna elemen petir emas, ia berfokus pada kecepatan dan akurasi penyerangan sehingga kedua kemampuan itu tidak mencapai puncak yang sebenarnya. Sedangkan untuk Su Xiao, dia murni kultivator pengguna kecepatan sehingga kecepatannya lebih tinggi dari Zhu Si. Namun, dengan kecepatan, daya ledakan serangan juga meningkat drastis. Sial. Walaupun pertahananku lebih tinggi karena dapat menggunakan ki petir untuk bertahan, tetap saja tidak ada artinya jika diserang terus-menerus tanpa bisa menghindar. Batin Zhu Si sangat marah. Ia pun melirik ke arah tertentu dan sangat ingin mengambil benda yang mereka perebutkan. Tetapi ia sadar bahwa saat ini ia harus mengalahkan Su Xiao lebih dulu. Namun, Zhu Si mengerutkan keningnya ketika melihat Jie Yan dan Gu Yin yang mendekat ke arah tempat pertempuran terjadi. Apakah keduanya bodoh atau apa? Walaupun kalian berdua kuat dan memiliki kemampuan tempur melewati tahap kultivasi, Su Xiao adalah kultivator yang sangat berbeda. Batin Zhu Si. Ia tidak akan mau menyerang seseorang secara sembarang, tetapi tidak untuk Su Xiao karena Zhu Si sangat tahu bagaimana sifat sejati Su Xiao. Ketika Jie Yan dan Gu Yin berhenti di udara dan menatap kedua petarung, ia hanya tampak sedikit tertarik karena sebelumnya melihat dengan mata dewa keduanya bertarung, dan itu adalah pertarungan mengandalkan kecepatan. Kekuatan keduanya sangat tinggi, sangat dekat dengan Han Chen. Tetapi, jika pertarungan hidup dan mati, Han Chen pasti keluar sebagai pemenang karena memiliki keunikannya sendiri. Batin Jie Yan saat ia membandingkan kekuatan Su Xiao dan Zhu Si dengan Han Chen yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Jika itu dirinya sebelum menembus tingkat alam sage tahap ke-6, Jie Yan tidak yakin bisa menang melawan Su Xiao ataupun Zhu Si. Tetapi saat ini, ia yakin menang walaupun membutuhkan waktu menjatuhkan salah dari keduanya jika pertarungan pecah. Zhu Si, ayo kita selesaikan ini, aku memiliki urusan yang harus diselesaikan lebih dulu. Ucap Su Xiao dengan wajah arogan saat tubuhnya bersinar terang layaknya bola cahaya berwarna emas. Berhentilah bersikap arogan, Su Xiao. Teriak Zhu Si saat ia mengepalkan kedua tangannya. Di saat itu juga, urat-urat muncul di permukaan kulitnya dan ia langsung bergerak layaknya sebuah sambaran petir. Blar. Melihat Zhu Si menggunakan kecepatan melampaui yang bisa ditanggung oleh tubuhnya sendiri, Su Xiao hanya mendengus. Ia pun mengerahkan kecepatan yang melampaui batas karena jika ia tidak melakukan itu, maka kecepatan Zhu Si akan setara dengannya. Wush! Bom! 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 Pertarungan keduanya terus berlanjut. Di saat bentrokan menggunakan keterampilan tubuh selesai,
keduanya mengeluarkan senjata masing-masing dan bentrokan terus berlanjut. Melihat pertarungan itu, Gu Yin langsung berbicara, kecepatan Su Xiao lebih tinggi. Tetapi pertahanan Zhu Si lebih tinggi. Pertarungan ini akan menjadi jalan buntu. Jika Su Xiao mendapatkan kesempatan, kemenangan pasti berada di tangannya. Analisis Gu Yin tentu disetujui oleh Jie Yan. Ia juga telah berpikir bahwa pertarungan akan menjadi seperti yang dikatakan oleh istrinya. Jie Yan menatap ke arah lainnya dan ia pun langsung tersenyum karena sudah tahu apa sebenarnya yang diperebutkan oleh keduanya. Batu konsep lainnya. Menurut aura yang terpencar, itu adalah batu konsep petir. Aku sekarang paham mengapa Zhu Si yang kemungkinan kecil akan menang bersikeras merebut jarahan di tempat ini. Ucap Jie Yan. Ya. Tetapi suami, kau juga memiliki atribut petir hitam sebelumnya. Itu pasti berguna bagimu. Walaupun petir yang berbeda, kau pasti mendapatkan hasil dengan mempelajari konsep dari baru konsep petir itu. Ujar Gu Yin. Seperti yang diharapkan dari istriku, dia pasti telah memikirkan hal ini juga. Ucap Jie Yan dengan wajah cerah saat memuji Gu Yin. Mendengar pujian Jie Yan, Gu Yin menggeliat di tempat dengan cara yang aneh karena ia langsung terlena oleh pujian suaminya. Ayo, kita akan memanen batu konsep itu. Ucap Jie Yan saat ia perlahan terbang ke tempat tambang batu konsep petir mengabaikan Gu Yin yang sedang berada dalam dunia fantasinya sendiri. Ketika Jie Yan dan Gu Yin telah tiba di dekat tambang batu konsep petir, Su Xiao yang sedang melawan Zhu Si memasang wajah yang sangat marah. Walaupun ia tidak bisa mempelajari konsep petir, tetap saja itu akan dijual sangat mahal. Bahkan para kultivator puncak akan mau membayar harga yang sangat mahal karena batu konsep sangatlah langka di benua Sein. Sedangkan Zhu Si yang sedang berusaha payah melawan Su Xiao tidak bisa berkata-kata karena tampaknya Jie Yan dan Gu Yin mencoba memprovokasi dirinya dan Su Xiao. Bajingan Jie Yan sialan. Setelah kau memprovokasi sekte cahaya suci, kau juga ingin mencari masalah denganku. Su Xiao semakin marah saat ini dan ia pun langsung mundur dari petarungnya melawan Zhu Si lalu bergerak ke arah Jie Yan. Sementara Zhu Si, wajahnya muram. Walaupun mungkin Jie Yan mencoba memprovokasinya, ia tidak peduli sama sekali. Awalnya, ia berencana untuk membawa Jie Yan ke kubunya dan bergandengan tangan melawan Su Xiao dengan iming-iming pembagian batu konsep petir. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Jie Yan akan langsung bergerak untuk memanen batu konsep petir. Awas! Su Xiao datang ke arahmu. Teriak Zhu Si saat ia bergerak dengan kecepatan penuhnya mengejar Su Xiao tetapi ia tertinggal jauh yang membuatnya sangat muram. Jie Yan dan Gu Yin sedikit terkejut bahwa Zhu Si tampaknya memperingati mereka. Wush! Seperti sebuah cahaya yang ditembakkan, Su Xiao pun muncul tepat di samping Jie Yan sambil berkata dengan nada dingin, apakah kau pernah ditendang dengan kecepatan cahaya? Jie Yan hanya melirik ke arah Su Xiao. Mata dewa miliknya bergerak sangat cepat dan dapat melihat kecepatan Su Xiao dengan sangat jelas. Tendangan ringan kecepatan cahaya. Ketika sebuah kaki hendak menabrak kepala Jie Yan, ia pun langsung bergerak juga. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Dung! Jie Yan keluar dari portal dan muncul tiba-tiba di belakang Su Xiao yang baru selesai mengayunkan kakinya. Apakah kau pernah ditendang dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan cahaya? Ucap Jie Yan saat mengayunkan kakinya sekuat tenaga ke arah kepala Su Xiao.
Su Xiao yang awalnya mengejek Jie Yan yang mencoba memprovokasinya pun ketakutan ketika mendengar suara Jie Yan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ketika ia ingin bergerak, rasa sakit luar biasa pun tercetak di pipinya. Bam! Episode sebelumnya. Bentrokan dua jenius generasi muda. Episode berikutnya. Dewa Naga Kehancuran. Membagi batu konsep petir. Istana bawah laut, Kerajaan Atlantis. Bam! Tendangan Jie Yan pun langsung menghantam tepat di pipi Su Xiao yang membuat Su Xiao terpental dengan cara yang aneh. Itu terlihat seperti dia berputar-putar. Bahkan untuk Gu Yin yang menatap hal itu merasa sedikit lucu karena Su Xiao tampak seperti mainan berlampu yang berputar-putar sebelum menabrak sesuatu di kejauhan. Bom! Ledakan cahaya terjadi di tempat yang tidak terlalu jauh saat Su Xiao menabrak sebuah bukit kecil. Untuk Zuxi, ia langsung berhenti di udara dan menatap kejadian tersebut dengan mata tidak percaya. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa kecepatan Jie Yan saat berpindah tempat lebih tinggi daripada kecepatan yang bisa dihasilkan oleh Su Xiao di keadaan tercepatnya ketika bergerak. Bajingan sialan. Aku akan membunuhmu. Duar. Ledakan disertai oleh teriakan yang sangat kuat pun terdengar di tempat Su Xiao mendarat sebelumnya. Saat ini ia terlihat melayang dan menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan membunuh yang sangat ganas. Pipi sebelah kanan Su Xiao saat ini tampak penyok ke dalam karena sudah pasti struktur tengkorak wajahnya dirubah karena tendangan mematikan oleh Jie Yan. Karena perubahan wajahnya, bibir Su Xiao tampak sedikit bengkok. Bukan hanya itu, teriakan Su Xiao sebelumnya tampak sangat aneh karena bibirnya yang bengkok mempengaruhi cara berbicaranya. Jie Yan sialan. Tampaknya kau benar-benar ingin menantang Sekte Cahaya Suci. Kau telah menjadi buronan setelah membawa pergi Tang Yuha. Tidak hanya itu, kau juga tampaknya mencoba membawa Yue Yue. Sekte Cahaya Suci tidak akan pernah melepaskanmu. Ucap Su Xiao dengan bibir bengkok. Nadanya berbicara terdengar sangat cabul saat ini. Gu Yin sebenarnya hampir tersedak ketika mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Su Xiao. Tetapi ia menatap ke arah Jie Yan karena tentu ia sudah mendengar tentang Tang Yuha dan Yue Yue. Namun, untuk Tang Yuha, Gu Yin merasa biasa saja. Tetapi untuk Yue Yue, ia tahu dengan jelas siapa wanita tersebut ketika berada di daratan utara. Ia menatap Jie Yan dengan seksama untuk mencari tahu apa hubungan suaminya dengan Yue Yue. Walaupun Jie Yan telah menceritakan tentang perjalanannya bersama Tang Yuha dan Yue Yue, ia masih sedikit curiga tentang hubungan keduanya. Dan ini adalah instingnya sebagai seorang wanita dan juga istri Jie Yan. Menantang Sekte Cahaya Suci. Sekte Cahaya Suci tidak akan melepaskanku. Apakah kau sudah selesai berbicara? Tanya Jie Yan dengan nada acuh tak acuh. Kata-kata yang keluar dari mulutnya di telinga siapapun pasti terdengar sangat meremehkan. Kau. Su Xiao memasang wajah semakin dingin saat ini. Amarahnya telah mencapai ubun-ubun tetapi ia mempertahankan pikirannya tetap rasional. Ia tentu sangat waspada terhadap teknik Jie Yan karena itu tampak lebih cepat daripada kecepatan elemen cahaya miliknya. Lalu tatapan Su Xiao tertuju pada Zuxi. Dia juga adalah musuh. Jika ia mencoba bertarung lagi, ia pasti akan tewas di tangan Jie Yan dan Zuxi yang bekerja sama. Ia tentu saja tidak bodoh. Sumber daya bisa dicari kapan saja tetapi nyawanya tidak. Akan sangat bodoh jika dirinya mencoba menantang keduanya hanya karena batu konsep petir.
Meskipun batu konsep petir sangat berharga, tentu nyawanya lebih penting. Untuk balas dendamnya atas penghinaan kali ini, ia bisa membalaskannya di masa depan. Jieyan, Su Si. Aku akan mengingat hari ini. Su Xiao dengan mulut bengkok berkata dengan nada sedikit cabul. Walaupun ia marah, nadanya terdengar seperti sedang bercanda yang membuat Jieyan, Guyin dan Su Si sedikit berkedut di wajah mereka. Layaknya sebuah lampu berkedip, Su Xiao yang menahan amarahnya pun terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi ke pintu keluar yang membawanya ke tempat selanjutnya. Karena Su Xiao telah pergi, Jieyan pun menatap ke arah Su Si. Ia memiliki sedikit kesan baik dengan klan kuno Zhu sehingga ia tidak akan mencoba mempermalukan anggota klan tersebut. Apakah kau ingin bersaing juga memperebutkan batu konsep ini? Tanya Jieyan menatap ke arah Zhu Si. Mata Zhu Si menyipit sedikit. Sebelum ia berbicara, Jieyan pun melanjutkan. Aku tahu bahwa kau adalah pengguna ki petir yang luar biasa. Itu pasti garis darah klan Zhu. Karena kau adalah yang pertama memperebutkan batu konsep petir ini, maka aku akan memberikannya kepadamu setengah. Kau tidak keberatan bukan? Tanya Jieyan. Zhu Si sedikit terkejut bahwa Jieyan ingin berbagi. Ia semula juga ingin berbagi dengan Su Xiao, tetapi keparat itu ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri sehingga pertarungan antara keduanya pecah. Sebagai seseorang yang tidak terlalu serakah akan sumber daya, Zhu Si hanya mengangguk kecil karena ia juga tidak yakin bisa melawan Jieyan walaupun ia yakin bahwa jika ia ingin kabur jika ada pertarungan, ia pasti akan bisa melarikan diri. Karena Zhu Si telah setuju, Jieyan tidak membuang waktu sama sekali karena ia masih ingin menyelidiki semua tempat. Ia pun langsung menambang batu konsep petir setengah dari tambang tersebut selama beberapa menit. Yiner, ayo pergi. Jieyan pun langsung terbang ke arah jalan keluar tempat tersebut. Guyin hanya diam mengikuti. Ia sama sekali tidak keberadaan dengan apapun yang diputuskan oleh suaminya. Hei Jieyan, apa teknik sebelumnya? Kenapa kau bisa berpindah tempat dalam sekejap? Apakah aku bisa mempelajarinya dalam bentuk formasi? Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya pun tidak bisa diam lagi dan bertanya dengan sangat antusias. Bentuk formasi. Jieyan tertegun untuk beberapa saat karena tidak pernah mencoba untuk memikirkannya. Ia merasa bahwa itu layak untuk dicoba. Jika Xia Yuer bisa mempelajarinya, roh peri mungil tersebut pasti akan menjadi lebih kuat. Aku akan mencobanya nanti Yuer. Tetapi pasti lama agar bisa membuat formasi seperti itu. Ucap Jieyan. Mendengarnya itu, Xia Yuer bersemangat seketika. Di sisi lain, Zhu Si yang menatap kepergian Jieyan dan Guyin pun hanya bisa menghela nafas panjang. Ia pun menatap ke arah tambang batu konsep petir di permukaan tanah. Aku tidak tahu gerakan apa yang dibuat oleh Jieyan itu. Tetapi, itu adalah gerakan yang sangat luar biasa. Hanya sedikit kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 yang bisa menghadapinya. Lalu, apa hubungan antara Guyin dengan pemuda bernama Jieyan itu? Kerutan muncul di dahi Zhu Si. Ia pun menggelengkan kepalanya karena merasa tidak perlu memikirkan hal seperti itu. Ia langsung memanen batu konsep petir karena dengan benda itu, ia pasti akan bisa menyentuh konsep petir yang membuat kekuatannya menjadi lebih tangguh. Sementara itu, Jieyan dan Guyin pun memasuki pintu lainnya yang terdapat di ruangan luas tersebut. Ketika melewati pintu, semua tempat tampak berubah drastis,
sangat berbeda dari ruangan sebelumnya yang mereka masuki. Tampaknya setiap ruangan memang dibuat seperti sebuah dimensi. Tempat ini memang luar biasa. Ucap Jieyan kagum saat menatap pemandangan yang ada di depannya. Ya, Dewi Laut yang menciptakan tempat ini memang luar biasa. Gu Yin mengangguk setuju. Jieyan, lihat di sana. Xia Yuer pun memecahkan suasana saat Jieyan dan Gu Yin mengagumi pemandangan. Apa yang ditunjuk oleh Xia Yuer adalah sesuatu yang luar biasa juga. Di tempat yang mereka masuki, terlihat pemandangan dua pulau yang melayang. Jauh di atas pulau, terlihat lautan air yang sangat luas. Siapapun pasti akan bingung ketika melihat pemandangan tersebut. Lalu, apa yang ditunjuk oleh Xia Yuer adalah adegan di mana tiba-tiba binatang roh muncul dari kehampaan bersama dengan beberapa kultivator. Alasan mengapa itu tampak luar biasa, ketika beberapa kultivator menyerang, ruang tampak berpindah dengan cara yang aneh di udara. Itu seperti langit-langit kosong di tempat tersebut berubah ke bentuk lain. Serangan mereka semua seolah-olah mempengaruhi lingkungan walaupun sebenarnya tidak. Binatang roh apa itu? Tanya Gu Yin dengan mata lebar. Jieyan menyipitkan sedikit matanya karena ia pernah membaca catatan tentang binatang roh tersebut. Ia tidak menyangka bahwa binatang roh seperti itu akan masih ada sampai saat ini. Phoenix S. Episode sebelumnya. Apakah kau pernah ditendang dengan kecepatan lebih tinggi dari kecepatan cahaya? Episode berikutnya. Phoenix S. Istana Bawah Laut. Ruangan atau lebih tepatnya dimensi selanjutnya yang dimasuki oleh Jieyan, Gu Yin dan Xia Yuer sungguh tidak terduga. Selain dari itu, terlihat di kejauhan bahwa ada seekor burung yang cukup besar berwarna biru. Tidak hanya itu, bulu-bulunya tampak seperti membeku. Jieyan telah melihat catatan tentang makhluk tersebut atau lebih tepatnya binatang roh yang cukup kuno, sama seperti naga. Suami, apa sebenarnya itu? Apakah itu binatang roh? Kenapa terasa sangat kuat? Setiap serangannya akan membuat semuanya beku. Tidak hanya itu, aura beku itu tampak menembus ke tempat lain. Ucap Gu Yin terkejut ketika menatap burung yang tidak lain adalah Phoenix S. Untuk Gu Yin, ia sama sekali tidak pernah membaca catatan tentang Phoenix ataupun Phoenix S. Lagi pula, catatan tentang binatang roh mitos tersebut sangatlah minim. Jieyan, burung itu sangat cantik. Apakah kita bisa membuatnya menjadi tunggangan? Xia Yuer yang saat ini duduk di kursi VIP-nya pun bertanya dengan nada antusias. Ia sangat berharap memiliki hewan untuk dikendarai seperti Phoenix S. Wajah Jieyan berkedut sedikit ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Membuatnya jadi tunggangan. Kekuatan Phoenix S tersebut juga membuat Jieyan sedikit waspada karena telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-8. Selain dari itu, kemampuan tempurnya juga sangat luar biasa. Phoenix S tersebut terlihat tidak kesulitan sama sekali melawan sekitar 7 kultivator tingkat alam sage tahap ke-6. Bahkan untuk dirinya pasti akan merasa sedikit sulit melawan kultivator kuat sebanyak itu. Kita akan melihat apakah kita bisa menundukkan Phoenix S itu. Ucap Jieyan menjawab pertanyaan Gu Yin yang menanyakan apa burung tersebut serta menjawab pertanyaan Xia Yuer yang menginginkan tunggangan. Phoenix S. Gu Yin bergumam kecil ketika menatap ke arah burung berwarna biru laut yang mengeluarkan uap yang dapat membekukan apa saja. Untuk Gu Yin, sebagai pengguna elemen es, ia tentu mau memilih tunggangan seperti itu.
Tetapi, ia berpikir kembali tentang Phoenix S. Suami, apakah Phoenix S itu sama seperti naga yang bisa mengambil wujud manusia? Jika ya, bisa dipastikan bahwa dia tidak akan mau menjadi tunggangan. Ujar Guyin. Jieyan tentu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Guyin. Aku tidak tahu apakah dia sama seperti naga yang ada di benua Sein atau tidak. Tetapi, untuk memastikannya, kita harus berbicara dengannya. Jawab Jieyan saat menatap ke arah Phoenix S yang terus bertarung menekan para kultivator. Selain dari itu, mata Jieyan tertuju pada satu kultivator lainnya yang sedang menonton pertarungan Phoenix S dengan para kultivator. Dia tidak lain adalah Su Xiao yang ia lawan beberapa waktu lalu. Di kejauhan, Su Xiao juga menatap kedatangan Jieyan dan Guyin. Wajahnya sangat muram dan terlihat sangat bengkok karena bibirnya tidak lagi bisa seperti biasa. Bajingan Jieyan sialan. Apakah aku harus bertarung dengannya? Batin Su Xiao dengan wajah muram. Karena Zuxi belum tiba, ia memiliki keyakinan melawan Jieyan walaupun Jieyan memiliki teknik teleportasi yang sangat cepat, lebih cepat dari gerakannya yang menggunakan elemen cahaya. Tatapan Su Xiao tertuju ke arah Phoenix S sekali lagi. Ia tentu memiliki pemikiran tertentu tentang Phoenix S sehingga ia hanya diam dan menonton di tempat itu. Jieyan di sisi lain juga mengabaikan Su Xiao. Tetapi ia merasa heran dengan Zuxi yang tidak kunjung datang. Apakah dia kesulitan menabung baru konsep petir? Ataukah dia langsung menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya? Batin Jieyan. Pikiran Jieyan teralihkan saat ledakan besar terjadi di kejauhan. Para kultivator menyerang bersamaan di saat yang tepat dan melukai Phoenix S. Tetapi, di saat itu juga, Phoenix S menggunakan kekuatan yang tidak masuk akal lalu membekukan ruang. Saat ruang tampak membeku, Phoenix S yang telah terluka parah pun karena diserang bersamaan oleh para kultivator, langsung menembakkan ribuan jarum es melalui sayapnya yang cukup lebar. Para kultivator yang membeku tidak mampu melawan. Semua dari mereka hanya melihat jarum-jarum tersebut menusuk mereka di semua tempat. Perang! Ruang yang membeku pun meledak dan di saat itu juga, para kultivator pun semua terjatuh ke permukaan tanah karena tewas di tempat oleh teknik yang dilancarkan oleh Phoenix S. Namun, di saat itu juga, Phoenix S perlahan terjatuh karena luka yang diterimanya. Selain itu, teknik untuk membekukan ruang tampaknya menguras sangat banyak kekuatan atau mungkin itu adalah teknik terlarang. Su Xiao yang menatap itu berbinar seketika. Ia pun langsung melesat seperti sebuah cahaya ke tempat Phoenix S terjatuh. Tentu ia memiliki pemikiran yang sama dengan Xia Yuer untuk menjadikan Phoenix S sebagai tunggangan. Untuk binatang roh yang telah terluka dan lemah, tidak akan sulit untuk menundukkannya. Jieyan. Si bengkok telah bergerak. Xia Yuer berseru keras ketika melihat Su Xiao. Aku tahu Yuer. Balas Jieyan saat ia memegang bahu Guyin lalu langsung menghilang dalam sekejap. Zep. Jieyan muncul di jarak hampir 10 meter dari posisi Phoenix S yang kini berbaring di permukaan tanah. Sementara itu, Su Xiao yang mendekat pun tercengang karena Jieyan muncul begitu saja dengan Guyin di dekat Phoenix S. Awalnya ia membuat prediksi bahwa teknik berpindah Jieyan hanya dalam ruang lingkup tertentu yang membuatnya yakin dapat melawan Jieyan jika itu pertarungan 1 lawan 1.
Hal ini membuat Su Xiao langsung berhenti di udara menatap ke arah Jie Yan dengan tarpana ganas karena merasa bahwa rencananya akan digagalkan kembali oleh Jie Yan. "Kau telah terluka, apakah kau masih mencoba untuk bertarung?" tanya Jie Yan menatap ke arah Phoenix S yang mencoba untuk bangkit dengan susah payah. Aura yang sangat dingin juga perlahan menyebar ke segala arah. Jie Yan yang menatap itu dengan mata dewa hanya diam di tempat. Ia dapat melihat aura yang terpancar dari tubuh Phoenix S dan itu mengandung konsep. Tetapi, Jie Yan sangat penasaran kenapa daya tempur Phoenix S sangat rendah. Bahkan kesulitan melawan kultivator dengan tingkat kultivasi alam sage tahap ke-6 sementara Phoenix S memiliki basis kultivasi alam sage tahap ke-8. Phoenix S tersebut tidak menjawab. Ia hanya berdiri dengan tubuh gemetaran dan menatap ke arah Jie Yan. "Apakah kau tidak bisa berbicara seperti para naga yang bisa mengambil wujud manusia?" tanya Jie Yan lagi karena menatap Phoenix S yang hanya diam dan sangat terlihat meningkatkan kewaspadaannya. "Aku bukan bagian dari spesies binatang roh seperti mereka manusia. Aku adalah salah binatang roh mitos murni yang tidak memiliki kemampuan seperti balapan naga." Phoenix S pun mengirim telepati kepada Jie Yan. Jie Yan menaikkan sedikit alisnya karena ternyata Phoenix S tidak seperti para naga walaupun kepintarannya tampak tidak lebih rendah daripada naga yang kini menetap di benua Sein. Sebelum Jie Yan berbicara lagi, wajahnya sedikit gelap ketika mendeteksi bahwa Su Xiao bergerak ke arahnya sambil melancarkan serangan yang cukup kuat. Teleportasi. Zep. Jie Yan muncul tepat di depan Su Xiao yang sedang dalam proses melancarkan serangan kuat menggunakan kakinya yang tampak bersinar terang. Untuk Jie Yan, ia juga langsung mengayunkan kakinya sekuat tenaga ke arah serangan yang ingin dilancarkan oleh Su Xiao. Bam! Cahaya menyilaukan bercampur dan aura berwarna ungu pun meledak di udara lalu memisahkan dua tempat menjadi dua warna yang berbeda. Su Xiao yang menatap itu pun langsung memasang wajah sangat jelek karena ternyata Jie Yan ingin ikut campur dalam bisnisnya. Ia tentu ingin menyerang Phoenix S menggunakan segel tertentu di serangannya yang membuatnya akan menundukkan binatang roh tersebut. "Jie Yan, lagi-lagi kau menghalangi jalanku," ucap Su Xiao dengan mulut bengkok. Kata-katanya yang penuh dengan amarah terdengar seperti nada candaan. Jie Yan tidak membalas tetapi ia menaikkan sudut bibirnya saat roh peri mungil di bahunya langsung mengarahkan tangannya ke arah wajah Su Xiao. "Dasar cabul sialan. Suaramu membuatku merasa sangat jijik," dengus Xia Yuer saat lingkaran formasi muncul di telapak tangannya. Formasi cahaya, ledakan cahaya. Episode sebelumnya. Membagi batu konsep petir. Episode berikutnya. Melawan Su Xiao. Istana bawah laut, Kerajaan Atlantis. Formasi cahaya, ledakan cahaya. Blar. Cahaya yang sangat menyilaukan meledak dari telapak tangan Xia Yuer yang sangat kecil. Tetapi daya ledakan tersebut sangatlah kuat karena itu sebuah teknik formasi yang merupakan gabungan dari Qi dan kekuatan spiritual. Su Xiao yang tidak siap pun terkejut karena ada ledakan besar yang menelannya. Awalnya ia hanya santai karena itu elemen cahaya, sebab ia memang memiliki kekebalan terhadap Qi cahaya. Namun, ketika ledakan tersebut menelannya, wajahnya muram karena ia terlalu meremehkan serangan tersebut yang merupakan campuran Qi dan kekuatan spiritual. Ush! Su Xiao yang telah melindungi tubuhnya secara langsung menggunakan Qi tetap dibawa ke tempat yang sangat jauh oleh teknik formasi yang dilancarkan oleh Xia Yuer.
Kau mengatakan bahwa aku menghalangi jalanmu. Tetapi kaulah sebenarnya yang menghalangi jalanku. Ucap Jieyan acuh tak acuh saat ia memegang pedang di tangannya lalu langsung mengayunkannya ke arah tempat Su Xiao dibawa pergi oleh teknik Xia Yuer. Seni rahasia, teleportasi bilah pemisah ruang. Sraing. Ketika Jieyan mengayunkan pedangnya, bilah tipis berwarna ungu pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi membelah apapun yang dilewatinya termasuk teknik formasi ledakan cahaya milik Xia Yuer. Sial. Su Xiao yang berwajah sangat muram pun langsung menggunakan teknik gerakan tubuh tercepat yang ia miliki untuk menghindar serta melepaskan diri dari teknik formasi Xia Yuer. Cahaya pemindahan. Wush. Saat tubuh Su Xiao tampak lebih cerah, ia langsung melepaskan diri dari teknik formasi Xia Yuer lalu mencoba menghindari serangan Jieyan. Serak. Darah tampak muncrat ke udara tetapi itu langsung terbakar karena panas dari elemen cahaya milik Su Xiao. Wajahnya muram karena dengan kecepatan pun, ia masih ditebas karena tidak memiliki waktu untuk menghindar. Zep. Su Xiao tampak muncul di depan ledakan cahaya milik Xia Yuer dan tidak lama kemudian, ledakan besar terjadi di belakangnya. Air laut tampak seperti awan jamur karena teknik ledakan cahaya milik Xia Yuer meledak di permukaan air. Dengan wajah dingin, Su Xiao menyentuh dadanya yang terkena tebasan. Luka itu memang tidak terlalu dalam tetapi tetap saja akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Walaupun lukanya tidak lagi mengeluarkan darah karena ia memanaskan kulitnya yang terluka hingga melepuh, tetap saja itu masih terasa menyakitkan. Sementara Jieyan, ia hanya menatap ke arah Su Xiao dengan tatapan acuh tak acuh. Ia tentu tahu bahwa sulit untuk melawan Su Xiao hanya dengan mengandalkan teknik teleportasi. Walaupun ceritanya akan berbeda jika ia menggunakan teknik teleportasi yang menggunakan konsep. Namun, tubuhnya tentu tidak dapat menanggung pengguna teknik teleportasi tingkat tinggi tersebut terus-menerus. Inilah alasan mengapa sejak awal Jieyan tidak terlalu ingin berurusan dengan Su Xiao walaupun ia sebenarnya tidak takut. Jika Su Xiao bersikeras menantangnya, ia tentu akan memaksakan tubuhnya menggunakan teknik tersebut dan menghabisi Su Xiao seperti ia menghabisi Han Chen yang bahkan sedikit lebih kuat. Jieyan, menyingkirlah. Jangan ganggu urusanku. Itu adalah binatang roh yang berbahaya, aku akan menghabisinya. Ucap Su Xiao dengan bibir bengkok. Menyingkirkan binatang roh itu. Alis mata Jieyan sedikit berkedut karena tentu tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Su Xiao adalah omong kosong. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa di serangan Su Xiao sebelumnya terdapat segel tertentu yang dicampur dengan elemen cahaya milik Su Xiao. Hei orang cabul, Phoenix S itu akan menjadi milikku. Lebih baik kau nyah dari tempat ini sebelum aku memotong bibirmu itu. Xia Yuer yang telah berdiri pun berkata sambil menunjuk ke arah Su Xiao dan satu tangan lagi berada di pinggangnya. Su Xiao menatap ke arah bahu Jieyan dan wajahnya semakin muram karena tentu tahu bahwa Xia Yuer adalah roh hanya dari aura yang terpancar darinya. Selain dari itu, sekarang paham siapa yang tiba-tiba menyerangnya tadi ketika sedang saling menekan dengan Jieyan. Saat ini ia semakin marah karena tahu bahwa Jieyan menjadi lebih merepotkan karena ternyata dia adalah seorang spiritualis dunia. Jieyan, karena orang cabul ini hanya diam, ayo kita bereskan dia secepat mungkin. Xia Yuer sudah tidak sabar lagi untuk menunggangi Phoenix S saat ini sehingga mengusulkan untuk membunuh Su Xiao secara langsung. Membunuhku?
Apa kau pikir kau memiliki kemampuan melakukan itu, bocah kecil? Teriak Su Xiao sekuat tenaga saat tubuhnya tampak berubah menjadi cahaya itu sendiri. Walaupun Su Xiao tampak berubah menjadi elemen itu sendiri, banyak urat-urat yang terlihat di permukaan kulitnya. Di saat itu juga, ia menatap ke arah Jie Yan dan Xia Yuer dengan tatapan membunuh. Mati! Teriak Su Xiao saat ia langsung melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jie Yan. Mata Jie Yan melebar karena tidak menyangka bahwa kecepatan Su Xiao akan menjadi lebih tinggi dari semula. Dengan mata dewa miliknya, ia masih dapat melihat pergerakan Su Xiao tetapi relasinya tidak cukup cepat. Ia pun langsung menyilangkan kedua lengannya karena Su Xiao yang muncul tiba-tiba di depannya langsung mengayunkan tendangan. Tendangan ringan kecepatan cahaya. Blar! Ketika Jie Yan menerima tendangan tersebut dengan tubuhnya yang telah dilapisi Qi, ia merasa kesemutan karena daya ledak kecepatan Su Xiao juga meningkat kekuatan serangannya. Wush! Jie Yan terpental sangat jauh tetapi ia langsung menghilang kembali. Teleportasi. Jie Yan muncul tepat di belakang Su Xiao sambil mengayunkan pedangnya. Seni rahasia, teleportasi bilah kekacauan. Sraing. Su Xiao yang baru saja selesai menendang Jie Yan pun memasang wajah gelap. Ia langsung bereaksi karena merasakan bahaya. Kecepatannya kini lebih tinggi dari matanya sendiri untuk melacak pergerakan seseorang. Namun, instingnya bekerja lebih baik daripada biasanya karena efektivitas sel-sel di tubuhnya diperkuat dengan elemen cahaya. Elementalis. Sraing. Sraing. Serangan yang dilancarkan oleh Jie Yan pun langsung membelah-belah tubuh Su Xiao. Tetapi Jie Yan tercengang ketika melihat bahwa tubuh Su Xiao tampak terbelah lalu perlahan menyatu kembali. Kecepatan adalah bobot. Begitu juga kecepatan pelepasan teknik. Suara Su Xiao terdengar di tempat tersebut saat dia sudah bergerak dan muncul tepat di depan Jie Yan dan mengayunkan tendangannya sekali lagi. Teleportasi. Zep. Ketika Jie Yan berpindah tempat, ia merasakan sedikit nyeri di tubuhnya karena serangan Su Xiao yang tampak gagal masih menyentuh tubuhnya ketika sedang berteleportasi. Apa? Su Xiao tampak seperti menendang sesuatu yang lembut dan itu adalah Qi Jie Yan. Ia sama sekali tidak tahu bahwa Jie Yan menerima dampak tertentu akibat serangannya sebelumnya. Ia menatap dingin ke arah tempat Jie Yan berpindah. Su Xiao tampak memanjangkan sesuatu di kedua tangannya lalu cahaya perlahan berkumpul membentuk sebuah benda. Pedang cahaya. Pedang yang cukup lebar sepanjang 2 meter pun terlihat di tangan Su Xiao karena ia tahu bahwa menggunakan pertarungan tubuh, ia mungkin akan gagal melukai Jie Yan. Oleh karena itu, ia memiliki bertarung dengan jarak menengah dan jauh karena ketika ia menggunakan pedang, itu merupakan gaya pertarungan yang tampak sangat berbeda, tidak seperti pengguna pedang lainnya. Di sisi lain, wajah Jie Yan tampak lebih serius saat ini. Tampaknya tidak akan bisa menang dengan cara biasa. Apakah aku harus melakukan fusi dengan Yuer? Bagaimana menurutmu Yuer? Tanya Jie Yan. Xia Yuer tentu paham apa maksud dari perkataan Jie Yan. Ia juga cukup terkejut dengan kecepatan yang ditampilkan oleh Su Xiao. Hehehe, apakah tidak berlebihan menindasnya dengan cara ini? Tetapi, mengingat kembali bahwa dia mencoba merebut Phoenix S dari putri ini, maka lebih baik dia mati. Xia Yuer pun setuju untuk melakukan fusi agar dapat membereskan Su Xiao lebih cepat dari yang seharusnya walaupun mereka berdua harus menguras ki lebih banyak daripada yang seharusnya. Namun,
Karena mereka tidak bisa membuang waktu sama sekali, maka lebih baik menggunakan teknik fusi untuk mengakhiri pertarungan. Episode sebelumnya, Phoenix S. Episode berikutnya, melawan Su Xiao, 2. Istana Bawah Laut, Kerajaan Atlantis. Pertarungan antara Jie Yan dan Xia Yuer melawan Su Xiao baru saja dimulai. Di sisi lain, Gu Yin saat ini terlihat sedang berdiri di dekat Phoenix S yang menatap ke arah pertarungan yang sedang terjadi. "Kenapa kau berada di sini? Aku tahu bahwa kau mengerti bahasa manusia," ucap Gu Yin saat menatap ke arah Phoenix S. Phoenix S menatap ke arah Gu Yin dengan tatapan seksama lalu membalas dengan telepati ke dalam pikiran Gu Yin. "Ya, kau benar. Aku memang mengerti apa yang dikatakan oleh manusia. Alasan aku berada di sini, aku disegel oleh seseorang dahulu di tempat ini agar spesies Phoenix S tidak punah. Untuk beberapa hal, Phoenix S tampak sedikit sedih lalu ia pun melanjutkan, ketika aku baru saja terbangun, beberapa kultivator manusia mencoba menjinakkanku." Gu Yin terkejut alasan kenapa Phoenix S berada di tempat itu. Tetapi, mendengar suara Phoenix S di dalam pikirannya, ia tahu bahwa Phoenix S tersebut adalah betina. Apa yang membuatnya heran? Bahkan jika Phoenix S tersebut adalah betina, bagaimana cara melanjutkan keturunan Phoenix S jika tidak ada Phoenix S lainnya? Lalu, apa yang akan kau lakukan? Kau tidak terlihat memusuhi manusia sama sekali. Namun, kenapa kau tidak bisa menghadapi manusia sebelumnya? Kekuatanmu lebih tinggi 2 tahap daripada kultivator yang kau basmi sebelumnya. Ucap Gu Yin penasaran. "Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan saat ini." "Kau benar, alasan aku tidak memusuhi manusia, ini dikarenakan di zaman aku hidup, semua ras memiliki hubungan yang baik. Aku tidak mungkin menyerang mereka secara sembarangan. Tetapi tampaknya waktu telah merubah semuanya, begitu juga dengan manusia. Dan kenapa aku tidak mampu melawan? Ini juga dikarenakan aku baru saja terbangun, aku tidak bisa mengendalikan kekuatanku dengan baik. Mungkin butuh waktu agar terbiasa." Phoenix S menjelaskan semuanya. Mendengar hal itu, Gu Yin semakin yakin bahwa Phoenix S adalah binatang roh yang bersahabat dan tidak tahu bahwa manusia adalah makhluk yang sangat serakah dan pasti akan melakukan apa saja demi keuntungan. Dari perkataan Phoenix S, Gu Yin sedikit bingung karena burung tersebut mengatakan bahwa zaman dulu, semua makhluk hidup harmonis dan tidak ada perselisihan sama sekali. Jika seperti itu, kenapa ras Phoenix S hampir punah? Sebelum Gu Yin bertanya lebih jauh, ledakan kekuatan yang cukup besar mengalihkan perhatiannya. Ia pun menatap ke arah tempat suaminya dan Xia Yuer berada. Fusi. Tampaknya Su Xiao sangat tangguh sehingga memaksa suami dan Xia Yuer untuk melakukan fusi. Gumam Gu Yin. Sementara untuk Phoenix S, tatapannya juga tertuju pada Jie Yan dan Xia Yuer. Ia tahu bahwa kedua manusia dan roh peri tersebut tidak mencoba untuk melakukan sesuatu yang buruk padanya. Ini juga adalah kelemahan Phoenix S tersebut, dia terlalu baik untuk menilai sesuatu dan mencoba untuk berpikir positif setiap saat. Ini juga dikarenakan masa lalunya sehingga dia mempercayai makhluk lainnya tanpa syarat yang akhirnya kali ini membawanya kemalangan dan para kultivator mencoba menaklukkannya. Roh dunia peri. Aku tidak menyangka bahwa akan melihatnya secara pribadi. Apakah mereka sudah kembali untuk mencoba melakukan hubungan dengan para manusia? Dan juga, kenapa aura yang terasa dari pemuda itu sangat akrab? Batin Phoenix S.
Ia merasa bahwa aura Jieyan sangat familiar, ini seperti ia melihat kerabatnya sendiri. Ledakan cahaya yang terjadi membuat Su Xiao yang awalnya ingin menyerang pun melebarkan matanya karena merasakan kekuatan yang sangat besar tiba-tiba muncul. Ketika cahaya yang menyilaukan menghilang, wajah Su Xiao sangat muram karena kali ini seseorang yang ada di hadapannya tidak lagi Jieyan walaupun itu memiliki rupa yang sedikit mirip. Tanpa bertanya pun, Su Xiao sangat paham bahwa Jieyan pasti melakukan fusi legendaris dengan roh kontraknya. Ia telah membaca catatan itu, ketika kultivator melakukan fusi dengan roh, kekuatan tempurnya akan meningkat satu tingkat. Bajingan. Aku tidak menyangka bahwa orang sialan ini bisa melakukan fusi seperti yang tercatat di legenda. Batin Su Xiao. Bibirnya semakin bengkok saat ini karena merasa ancaman Jieyan semakin tinggi. Su Xiao juga berencana untuk melarikan diri. Dengan kecepatan penuhnya saat ini ketika dalam mode elementalis, ia yakin bisa melarikan diri. Bahkan ia yakin dengan kecepatan, ia bisa kabur dari para kultivator tingkat alam sage tahap ke-9. Jieyan yang telah menyatu dengan Xia Yuer pun menatap ke arah Su Xiao yang tampak sedikit ragu untuk bertarung. Kali ini, kau akan menerima akibatnya karena mencoba melawanku. Ucap Jieyan dengan suara acuh tak acuh. Ia pun langsung menghilang seketika dan muncul tepat di depan Su Xiao sambil mengayunkan tangan kanannya. Telapak tangannya tampak dikepalkan setengah. Lingkaran formasi juga tampak menyelimuti tangan kanannya. Wajah Su Xiao muram seketika karena kecepatan Jieyan kali ini sangat dekat dengannya. Perpindahan cahaya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Su Xiao langsung berpindah tempat ke samping di jarak hampir 10 meter. Tetapi, untuk Jieyan yang memiliki mata dewa, ia hanya menyeringai lalu langsung mengubah lintasan serangannya. Formasi cahaya, teleportasi pukulan cahaya. Bam! Lingkaran formasi yang ada di tangan kanan Jieyan pun langsung meledak dan muncul tepat di depan wajah Su Xiao. Blar! Su Xiao yang tidak siap pun langsung terkena pukulan telak tepat di wajahnya yang membuat bibirnya semakin bengkok. Serangan itu cukup kuat yang membuat wajahnya hampir saja dilumuri oleh darahnya sendiri. Jika saja itu tidak diuapkan, mungkin wajahnya telah merah saat ini dengan darahnya sendiri. Bajingan! Teriak Su Xiao saat ia langsung menerjang ke arah Jieyan dengan kecepatan tertingginya lalu mengayunkan pedang cahaya di tangannya sekuat tenaga. Jieyan tersenyum lalu mengeluarkan pedangnya juga dan mengayunkannya ke arah Su Xiao. Terang! Tring! Tring! Pertarungan menggunakan pedang pun terjadi dalam sekejap. Kemampuan berpedang Su Xiao sangat unik karena dia pengguna elemen cahaya. Dia bisa menyerang seperti biasa walaupun jaraknya cukup jauh. Ini seperti pedang miliknya memanjang sendiri, inilah kemampuan unik elemen cahaya milik Su Xiao. Jika saja Su Xiao menunjukkan kemampuannya kepada organisasi Sein Langit, kemungkinan dirinya akan masuk jajaran Master Bela Diri peringkat 45 paling tidak, sedikit lebih rendah daripada Han Chen. Ketika pertarungan terjadi, Jieyan sangat sadar bahwa kecepatannya ketika melakukan fusi masih sedikit lebih buruk daripada Su Xiao. Tetapi, ia belum menggunakan kemampuan teleportasi sama sekali yang artinya, Su Xiao tidak memiliki kesempatan sama sekali melawan Jieyan yang telah melakukan fusi dengan Xia Yuer. Su Xiao saat ini terlihat mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah menggunakan dua tangan. Bilah cahaya suci. Sraing. Ki cahaya tampak memanjang dari pedang cahaya milik Su Xiao.
Bilah yang sangat panjang langsung menerjang ke arah Jie Yan. Teleportasi. Zep. Jie Yan pun berpindah dalam sekejap ke kanan sejauh 4 meter dan itu tampak seperti dirinya menggunakan kecepatannya tanpa teknik. Jeres. Pulau tersebut tampak terbelah menjadi 2 bagian ketika Su Xiao melepaskan salah satu teknik terkuat yang ia miliki. Tetapi, ketika melihat Jie Yan mampu menghindari serangannya, wajahnya semakin muram. Bajingan sialan ini, apakah dia bermain-main denganku? Su Xiao menggertakkan giginya dengan kuat saat menatap Jie Yan dengan tatapan membunuh. Apakah cuma ini yang kau punya? Tanya Jie Yan acuh tak acuh. Wajah Su Xiao semakin tenggelam karena sangat terlihat bahwa Jie Yan sangat merendahkannya. Amarahnya tidak lagi terbendung dan ia pun mengerahkan semua kekuatannya saat ini tanpa tersisa sedikit pun untuk menghabisi Jie Yan. Kau akan menyesalinya Jie Yan. Teriak Su Xiao sekuat tenaga saat semua tempat tampak bersinar dalam sekejap. Kekuatan yang terpancar dari tubuh Su Xiao saat ini bahkan bisa membunuh para kultivator tingkat alam Sage tahap ke-8. Menatap pancaran kekuatan Su Xiao, Jie Yan sedikit kagum karena tidak menyangka bahwa Su Xiao akan bisa mengeluarkan aura seperti itu. Harus aku akui bahwa kau memang memiliki kekuatan. Kekuatanmu saat ini tidak lebih rendah daripada Han Chen yang aku habisi sebelumnya. Ucap Jie Yan saat tubuhnya diselimuti oleh cahaya serta aura berwarna ungu pucat. Su Xiao membeku ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Tetapi ia tidak percaya sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Kau terlalu banyak membual Jie Yan. Matilah. Tanpa membuang waktu, Su Xiao pun langsung menyerang sekuat tenaga yang ia bisa menggunakan pedang cahaya yang ada di tangannya. Cahaya penghancur surga. Episode sebelumnya, melawan Su Xiao. Episode berikutnya, kematian Su Xiao.